Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami masih selalu Kau ingatkan lewat sabda Putramu Yesus, supaya kami sungguh menerima dan mencari Yesus di atas segala sesuatu. Semoga pencarian kami, pengenalan kami, pemahaman kami semakin bertumbuh dan berkembang, terutama di masa pandemi ini. Supaya kami tidak khawatir dan cemas dengan banyak hal, tetapi dalam Yesus kami menjadi kuat, menjadi tahan bantingan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya sekarang berada di rumah retret Karmel di Tanjung Pinggir, Pematang Siantar. Dalam pertemuan, dalam renungan kita hari ini, kita diajak untuk mengingat kembali kata-kata Yesus yang menurut saya cukup keras dan tajam. Hai angkatan yang jahat. Kita bertanya kepada siapa kata-kata ini ditujukan? Kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, atau kepada kebanyakan orang Yahudi? Karena mereka meminta tanda, dan Yesus tidak akan memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Dan yang di sini lebih daripada Yunus, lebih daripada Salomo. Dan itu yang Yesus mengatakan, Yesus sendiri itu lebih daripada Yunus, lebih daripada Salomo. Kenapa kamu tidak mengerti dan memahaminya dan mungkin bertobat? Saudara, ada satu hal yang menurut saya seringkali harus kita pikirkan dengan sebaik mungkin, yaitu ketertutupan, ya, ketegaran hati kita untuk melihat, memandang kehidupan ini dengan kacamata yang lebih terbuka. Ya, terbuka terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang mengatasi segala kelemahan dan keterbatasan kita. Kita tidak cukup dan seringkali kita tuh cepat, ya, pandangan kita itu sangat terbatas, ya, sangat sempit, sangat dangkal. Dan kita melihat hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman batinia kita, pengalaman-pengalaman kita yang sempit itu. Nah, itulah sebabnya Yesus mengecam orang-orang Farisi, katakanlah orang Farisi ahli Taurat, orang yang terpandai, orang pandai yang mempelajari kitab suci. Kalau orang Yahudi pada umumnya, ya mungkin mereka hanya tahu dan mendengar. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang belajar kitab suci, pasti mereka tahu apa yang sebetulnya mereka lihat, mereka pelajari, mereka resapi, mereka mengerti, mereka pahami dengan baik. Tapi mereka tidak mau terbuka dan membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terbatas yang mereka miliki. Dan inilah saudaraku terkasih, dalam proses perjalanan hidup kita, dalam hidup rohani kita, ada satu hal yang menurut saya sangat fundamental dan sangat penting, yaitu apa? Kesadaran, awareness, consciousness, kesadaran. Kesadaran tentang apa? Jadi kesadaran itu bukan hanya orang tahu. Kesadaran itu bukan hanya orang mengerti, orang paham ajaran Kristen, ajaran Katolik, mengapa mengikuti Yesus, harus mengikuti Yesus dan seterusnya, mengapa harus menderita. Tetapi dengan pengalaman kehidupan kita sehari-hari, ya, dari pengalaman hidup kita sehari-hari, dalam pergulatan kita, dalam perjuangan kita itu, ada suatu pengalaman batin yang menekankan dan menerangkan tentang keselamatan itu seperti apa. Ya. Jadi kita tidak cukup hanya menjalankan segala perintah gereja, perintah Tuhan, baca kitab suci, doa rosario, kitab suci, ekaristi, tetapi kita memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan. Ya. Dan siapa yang membawa keselamatan itu kepada kita? Sekali lagi, siapa? Ya. Ketika kita beriman, kita harus tahu siapa
Jadi bukan hanya apa, tetapi siapa. Bukan hanya kehebatan penampilan manusiawinya, kecantikannya, kegantengannya, kecerdasannya, bukan itu. Tapi sejauh mana orang yang kita imani itu membawa kita kepada keselamatan, kepada keabadian, ya, kepada kehidupan kita yang terakhir, yang abadi. Ya. Dan itu yang harus menjadi pegangan kita di dalam penghayatan iman kita. Sejauh mana Tuhan, sejauh mana imanku, harapan dan kasihku, ya, pergaulanku setiap hari itu membawa saya kepada keselamatan. Ya, apakah salib yang kita tanggung itu membawa kita kepada pengertian yang benar akan keselamatan? Kita semakin mengerti siapa Yesus. Ya, kita semakin mengerti siapa Tuhan kita. Kita menjadi semakin mengerti, memahami dan menyelami dan menghayati dan meyakini bahwa hanya bersama Yesus, dengan Yesus, oleh Yesus, kita menjadi sadar bahwa Yesus segala-galanya. Ya, sekali lagi, bahwa Yesus segala-galanya bagi kita. Nah, ini pengalaman ini harus membawa kita dari seluruh interaksi kita dengan orang lain, dengan siapapun juga, itu harus membawa kita kepada pemahaman itu. Maka Yesus menjadi marah kepada orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka tidak mampu masuk ke dalam relasi, ya, ke dalam keterbukaan, ke dalam penghayatan yang berbeda dari apa yang mereka lihat dan mereka alami. Ya, tertutup dengan apa yang sudah ada, ya, dan terhadap tradisi-tradisi yang lama, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang yang dapat membebaskan mereka, yang dapat memberikan kebahagiaan. Maka iman itu adalah suatu dinamis, ya, yang jatuh dan bangun, ya. Dan itulah kita juga dalam penghayatan kita akan Kristus, jatuh dan bangun lewat salib. Betulkah ini? Ya. Mengapa aku tidak mengalami kebahagiaan, kedamaian? Dan itu juga menuntut dari kita suatu proses pemurnian, suatu proses penyangkalan diri, suatu proses penanggalan ego-ego kita. Ya. Katakanlah suatu proses penelanjangan keinginan-keinginan nafsu-nafsu kita semua dalam ketujuh dosa yang kita sedang usahakan, ya, untuk kita perbaiki. Dosa kesombongan, dosa kemalasan, dosa kecabulan, dosa keserakahan, dosa kikir. Ya. Itu semua. Jadi pengalaman yang ringkasan dari semua pengalaman itu supaya kita akhirnya menjadi berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Jadi proses puasa pantang, proses di masa Prapaskah ini, sekali lagi bukan hanya soal puasa pantang secara fisik. Ya, kita lihat dalam pengalaman Yunus, ya, seorang Israel yang harus menobatkan orang-orang Ninive. Ninive itu adalah orang-orang Irak. Jadi bayangkan, saudara, orang dari Israel pergi ke Ninive untuk menobatkan mereka. Dan makanya Yunus mengeluh dan menolak, ya, menolak permintaan itu. Meskipun kemudian akhirnya dia pergi ke Ninive. Bisa bayangkan ada proses apa yang terjadi ketika maka Tuhan mengabulkan bangsa Ninive. Pertama adalah puasa pantang secara fisik. Semua orang raja dan semua saja pantang secara fisik, ya, tidak makan, tidak minum, lalu menempatkan abu di kepalanya, pakai baju compang-camping. Itu adalah bentuk fisik, ya. Lalu yang kedua, dengan bentuk fisik itu mereka menanggalkan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Melepaskan, ya, mengubah gaya hidup yang lama ke gaya hidup yang baru. Dan ketiga, mereka percaya akan pewartaan Yunus bahwa Tuhan mendengarkan dan menyelamatkan dan menebus dan memperbaiki hidup mereka.
Jadi saudaraku terkasih, ada 3 layer, 3 lapisan yang harus kita perhatikan di dalam proses masa prapaskah ini. Adalah proses pertama, kita belajar untuk melepaskan secara fisik apa dengan puasa, pantang dan mati raga. Ya, kita lakukan itu, kita berjuang untuk bisa mengontrol keinginan-keinginan daging kita. Dan yang kedua, kita belajar menanggalkan apa yang tidak pantas di hadapan Tuhan dengan memperhatikan ke-7 dosa itu. Lalu yang ketiga adalah kita belajar untuk memasuki lebih dalam akan Yesus sebagai pribadi, sebagai utusan Allah yang dipanggil untuk menebus dan membebaskan kita. Jadi 3 lapisan itu yang harus kita perhatikan saudaraku terkasih. Jadi tidak hanya cukup kita puasa, pantang dan mati raga, tetapi adalah meyakini bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas di dalam gereja Katolik. Tentu saja kita memiliki kedamaian, memiliki perjuangan, memiliki pergulatan. Jadi ada 3 lapisan itu. Kalau itu tidak terjadi, ya kita akan menjalankan semua itu semampu dan sebisa kita, ya sudah biasa begitu aja gitu. Tapi ketika ketiga aspek itu mengalami pergulatan, mengalami dinamika, mengalami kesulitan jatuh dan bangun, itu tanda juga bahwa tanda yang sehat harus jatuh dan bangun. Semoga Anda dan saya dikuatkan untuk terus berjalan untuk memasuki ketiga lapisan ini. Lapisan fisik, ya berpuasa berpantang, lapisan habitual, mengubah cara hidup yang tidak baik, melepaskan segala yang kira-kira menghambat kita. Dan yang ketiga, Yesus adalah Sang Juru Selamat dan Penebus. Satu-satunya membawa kita kepada Allah Bapa, ya, kepada Allah dan Bapa yang mengasihi, memperhatikan dan menyelamatkan dan memberikan keabadian kepada kita. Itu yang menjadi kunci dari semua perjalanan hidup rohani kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.